Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkolandari dari Prodi Perbankan Syariah Reguler semester 2. Pengertian psikologi umum dan objeknya. Psikologi umum merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, biasanya mempelajari keadaan emosi, kepribadian, pembentukan karakter, memori, intelijensi, dan masih banyak yang lainnya. Objek psikologi umum yang pertama yaitu psikologi yang meneliti dan mempelajari manusia, yaitu psikologi yang meneliti dan mempelajari tentang perilaku seseorang atau perilaku manusia. Cakupan dalam psikologi manusia sangat luas sehingga dilakukan pengelompokan, yaitu yang pertama, pengelompokan berdasarkan tujuannya dibedakan atas. Yang pertama, psikologi teoritis, yaitu psikologi dipelajari dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu. Yang kedua yaitu psikologi praktis, yaitu psikologi dipelajari dengan tujuan untuk kebutuhan praktis, khususnya problem solving. Sedangkan berdasarkan objek yang dipelajarinya dibedakan atas. Yang pertama, psikologi umum, yaitu psikologi yang mengkaji tentang kegiatan-kegiatan psikis manusia yang tercermin dalam perilaku pada umumnya, yang dewasa, normal, dan berkultur. Psikologi umum memandang manusia seolah-olah terlepas dalam hubungan dengan manusia lain. Yang kedua yaitu psikologi khusus, yaitu psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas-aktivitas psikis manusia. Hal-hal khusus yang menyimpang dari hal-hal yang umum dikaji dalam psikologi khusus. Yang kedua yaitu psikologi yang meneliti hewan adalah psikologi yang mempelajari tentang perilaku hewan. Ruang lingkup psikologi, yang pertama yaitu kognisi. Kognisi yaitu hal yang berkaitan dengan pemahaman dan pemikiran individu. Yang kedua yaitu emosi, yaitu gejala yang menonjol dan bisa menimbulkan gejolak jiwa. Yang ketiga yaitu konasi, yaitu hal yang berkaitan dengan kemauan, kehendak, atau keinginan individu. Metode penelitian dalam psikologi yang pertama yaitu metode introspeksi. Introspeksi berasal dari kata intros yang artinya ke dalam dan spektage artinya mengamati. Dengan metode introspeksi berarti mengadakan penelitian terhadap diri sendiri yang dilakukan setelah individu yang bersangkutan selesai bertingkah laku. Yang kedua yaitu metode observasi. Metode observasi dapat disebut juga dengan metode ekstrospeksi yang artinya mengadakan penelitian terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu metode biografi. Biografi berarti riwayat hidup seseorang. Dengan metode biografi berarti mempelajari riwayat hidup seseorang yang datanya digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang suasana kehidupan psikis orang yang bersangkutan. Yang keempat yaitu penelitian keturunan. Metode penelitian keturunan berarti mempelajari psikologi yang didasarkan atas mempelajari gejala-gejala tingkah laku individu ditinjau daripada perkembangan yang berkelangsungan. Yang terakhir yaitu eksperimen. Eksperimen sebagai metode penelitian psikologis yang mula-mula dikemukakan oleh Wilhelm Wundt tahun 1879 dengan laboratorium psikologisnya pada Universitas Leipzig. Gejala kejiwaan pada manusia normal. Yang pertama yaitu persepsi. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra. Yang kedua yaitu belajar merupakan proses penyatuan antara kognitif, emosional, lingkungan, dan pengalaman untuk memperoleh, meningkatkan, atau membuat perubahan seseorang terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pandangannya. Yang ketiga yaitu motif. Motif merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Yang keempat yaitu mengingat. Mengingat adalah suatu proses dalam menempatkan sesuatu ke dalam memori atau ingatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai memori dan lupa.
Yang pertama yaitu memori. Memori dikenal oleh masyarakat umum sebagai ingatan. Banyak ahli yang telah memberikan definisi memori. Berikut ini beberapa definisi memori menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Slameto. Jadi ingatan adalah penarikan kembali informasi yang pernah diperoleh sebelumnya. Definisi ini masih sangat sederhana karena hanya menekankan pada kemampuan seseorang untuk memunculkan kembali informasi yang telah diperolehnya di masa lalu. Dengan kata lain, ingatan atau memori adalah memunculkan kembali pengalaman masa lalu. Ada 3 kegiatan dalam memori, yaitu yang pertama pengkodean. Pada tahap awal ini, informasi-informasi yang diterima terlebih dahulu diberi kode atau tanda atau pengelompokan. Yang kedua yaitu penyimpanan. Setelah informasi tersebut diberi kode, kemudian diteruskan ke tempat penyimpanan. Di tempat penyimpanan, informasi akan bertahan di dalamnya sampai suatu saat dibutuhkan untuk dimunculkan kembali. Tidak semua informasi yang diterima dapat disimpan. Waktu penyimpanan tergantung pada kualitas dan kapasitas tempat yang dimiliki oleh otak masing-masing individu. Yang ketiga yaitu pemanggilan kembali. Pada tahap ini, informasi-informasi yang telah disimpan tadi dipanggil sesuai dengan kebutuhan. Walaupun tidak semua informasi yang diterima dan disimpan dapat dipanggil kembali, karena sebagian atau bahkan semua informasi yang disimpan dapat hilang atau tertutup oleh informasi yang lainnya. Memori manusia terdiri atas 2 macam, yakni yang pertama yaitu memori semantik, yaitu memori khusus yang menyimpan arti-arti atau pengertian-pengertian. Yang kedua yaitu episodic memory atau memori episodik, yaitu memori khusus yang menyimpan informasi tentang peristiwa-peristiwa. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi memori. Yang pertama yaitu kuat atau lemahnya memori seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kondisi fisik. Faktor lain juga yang mempengaruhi ingatan adalah usia. Yang kedua yaitu kemampuan mengingat seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk mengingat suatu informasi yang diterimanya. Kondisi fisik seperti sakit dapat menyebabkan kesulitan untuk mengingat karena pada sakit kondisi jasmani sedang mengalami gangguan. Selain itu, usia juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ingatan seseorang. Anak-anak akan lebih mudah menerima dan menyimpan informasi dibandingkan dengan orang yang telah berusia lanjut. Yang kedua yaitu lupa. Tidak semua informasi yang diterima oleh panca indera diteruskan ke sensory storage. Dari storage informasi juga tidak semuanya dapat diteruskan ke short-term memory. Demikian juga informasi yang sampai ke short-term memory dapat disimpan di long-term memory. Walaupun informasi telah sampai di long-term memory, tetapi tidak semua informasi dapat dimunculkan kembali. Inilah yang dinamakan lupa. 6 faktor penyebab lupa yaitu yang pertama yaitu gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori seseorang. Yang kedua yaitu tekanan terhadap item yang telah ada baik sengaja ataupun tidak. Yang ketiga perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Yang keempat perubahan sikap dan minat seseorang terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Yang kelima yaitu materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan seseorang. Yang keenam yaitu perubahan urat syaraf otak. Bagaimana kepribadian manusia terbentuk? Menurut saya, kepribadian terbentuk melalui interaksi sosial yang terjalin antara seorang individu dengan orang-orang di sekitarnya. Ketika kita mengamati kepribadian individu, kita dapat mengetahui kekhasan individu tersebut dalam menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang ada di sekitarnya. Berikut beberapa teori yang bisa menjelaskan terbentuknya kepribadian seseorang. Di antaranya, yang pertama yaitu cermin diri. Kepribadian seseorang berkembang melalui proses bertahap dan berlangsung seumur hidup. Kepribadian seseorang hanya dapat berkembang dengan bantuan orang lain. Dari gambaran atau cermin diri yang diberikan orang lain kepada kita, membentuk kepribadian dalam diri. Yang kedua yaitu generalisasi orang lain.
Kepribadian dibentuk oleh generalisasi orang lain. Setiap orang meyakini bahwa orang lain memiliki harapan terhadap perilaku kita. Harapan itu membuat perilaku kita benar-benar seperti apa yang menurut kita sesuai dengan harapan orang lain. Misalnya, seorang anak meyakini bahwa orang tuanya mengharapkan dirinya menjadi anak yang baik dan pintar, maka kepribadian anak tersebut akan berkembang menjadi baik dan pintar. Yang ketiga yaitu konflik individu dan masyarakat. Kepribadian terbentuk sebagai akibat konflik mendasar dan abadi antara individu dengan masyarakatnya. Jiwa seseorang terdiri atas 3 bagian yaitu ID, superego, dan ego. ID adalah pusat nafsu dan dorongan bersifat naluri, antisosial, dan rakus. Superego adalah jalinan antara cita-cita dan nilai sosial yang dipahami seseorang sehingga membentuk hati nurani. Sedangkan ego adalah bagian yang bersifat sadar dan rasional sehingga mampu mengendalikan konflik antara superego dan ID. Faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang yang pertama yaitu faktor psikologi dari segi prenatal atau konformitas. Kesehatan bayi yang baru lahir tentunya sangatlah tergantung pada kesehatan ibunya sejak dia hamil sampai melahirkan bayinya. Hal ini tentu benar adanya, termasuk faktor soal psikologis dari proses pembentukan kepribadian bisa diturunkan sejak anak masih berada dalam kandungan. Yang kedua yaitu faktor psikologi dari segi naluri. Faktor naluri ini adalah dorongan dari dalam diri sendiri untuk tumbuh dan berkembang menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang ketiga, faktor psikologi dari segi lingkungan sosial. Jadi kebudayaan yang ada dalam suatu lingkungan secara tidak langsung merupakan faktor psikologi dari proses pembentukan kepribadian seseorang. Yang keempat yaitu faktor psikologi dari segi alam sekitar. Faktor alam dan letak geografis juga menjadi faktor psikologis dari proses pembentukan kepribadian. Yang kelima yaitu faktor psikologi dari segi kejiwaan. Dalam faktor kejiwaan manusia, belajar menanggapi sesuatu dan bisa berkembang sesuai dengan yang ia inginkan. Yang keenam yaitu faktor psikologi dari segi keberhasilan. Kepribadian yang diinginkan dapat diraih dengan adanya pencapaian keberhasilan dalam diri setiap individu. Yang ketujuh yaitu faktor psikologi dari segi kegagalan. Ternyata faktor kegagalan juga bisa menjadi faktor pendukung pembentukan kepribadian seseorang. Karena jika sering gagal, maka akan sering lebih berintrospeksi diri dalam melakukan perbaikan diri. Yang kedelapan yaitu faktor psikologi dari keadaan fisik. Seringkali orang menilai seseorang hanya dari penampilannya saja, dan pada umumnya keadaan fisik ini secara umum akan berpengaruh kepada pembentukan kepribadian seseorang. Yang terakhir yaitu faktor psikologi dari tuntunan orang tua. Karena pembentukan kepribadian tidaklah dibawa sejak lahir, maka tuntunan orang tua juga sangat berperan penting dalam pembentukan kepribadian anaknya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.